anak ikan dimakan ikan, Pak. Tapah dimakan kepalanya. Raja kami naik ke Gedung Intan, kami tidak merasa kebahagiaan. Pak Bupori, nah tadi satu kan wilayah itu sudah masuk dalam wilayah perusahaan, yang kemudian juga ada harapan tentang adat-adat secara tradisi adatnya suku Talang Mama ini tidak hilang gitu ya. Ada nggak Pak perubahan yang sudah terjadi ketika perusahaan sudah mulai masuk ke sana, ke wilayah Bapak ini? Sudah ada perubahan nggak yang terjadi di wilayah di masyarakat kita di sana? Kalau perubahan itu tidak ada. Tidak ada. Kemudian kalau dari sisi peraturan apa namanya, kearifan lokal, bahasa ininya, kalau sisi aturan adat kita, Iya. bagaimana kita menjaga sungai, menjaga alam segala macamnya di sana? Ada nggak aturan-aturannya, Pak? Larang pantangnya di sana? Ada. Misalnya apa itu? Ya, kalau sungai pantangannya, kalau tidak saya tahu ketua adat ataupun juga lembaga adat, Ya. itu bisa kena sanksi adat. Satu, dan kedua, kalau orang maling, Ya. itu kena sanksi adat. Ya. Nah, ketiga, kalau orang maling, hukumnya itu bertingkat-tingkat. Ketiga-tiga. Kalau orang maling, itu orang 10 kami siku, kurang 120. Itu denda adat. Ya. Kalau di kampung. Ya. Kalau orang mencuri, Ya. lain lagi hukumnya. Itu 1.200.000. Itu kalau denda adat. Ya. Dan juga kalau dilanggar, itu tidak ada, itu naiknya kemana? Itu ke Pati. Dan makan habis pakai luar itu Pati. Kita cuma ini untuk menerangkan aja, untuk yang memegang adat setiadat. Ya. Yang makan habis makan doa hanya membutuhkan hanya Pati. Kalau kita tidak, bukan pemakanan kita, bukan pengerjaan kita, cuma pengerjaan kita cuma satunya mengetahui adat. Oke. Iya. Cuma itu dari saya, Pak. Kalau misalnya kan kita yang saya tahu nih, suku Talang Mama itu sangat kemudian menjaga sungainya, Iya. menjaga pohon-pohon yang ada di Betul. wilayahnya. Kalau orang menebang hutan sembarangan, ada pohon sembarangan, ada sanksinya nggak? Ada. Ada ya. Ada. Kalau orang merusak sungai, ada sanksinya. Kalau orang merusak sungai ada sanksinya, Heeh. seperti menumpang, seperti ya mungkin menyentrum, itu ada sanksinya. Kita nggak membolehkan itu ya. Tidak boleh. Itu dilarang sebetul-betulnya, Pak. Sebab itu kalau dibiarkan itu susahnya siapa? Kita juga. Mengambil sialan juga. Kalau orang maling kalau ketahuan, nah itu besar Pak dendanya. Madu sialang. Ya, Besar dendanya. besar. Oke. Itu mau itu kalau menurut tutur adat itu puluhan juta. Kalau menurut tutur adat dari turun temurun sampai ke kami itu seperti kurang itu 20 juta. Paling kurang 20 juta. Kalau ketahuan orang maling. Sebab itu dari nenek kami dari leluhur kami dulu itu dipelihara sampai sekarang untuk makan minum cucu cicitnya. Itu maka kami pertahanan ya sungai kami dan juga hutan kami. Itulah yang kami pertahanan. Oke, salah satu yang menarik adalah jadi semerantihan ini itu berasal dari kata meranti karena di sana Iya benar. masyarakat itu sangat tergantung dengan meranti ya. Pohon meranti ini yang menjadi yang utama untuk pembuatan rumah. Iya. Betul. Betul. Betul nggak, Pak? Ya. Kalau sekarang ini sebenarnya masyarakat itu juga menanam meranti Ya. ini. Nah, kalau itu begini Pak caranya itu, dasarnya awal itu, Ya. maka dinamakan itu dusun Semerantihan suku Talang Mama itu. Ya. Ini tata sejarahnya. Ya. Kenapa itu dinamakan dusun Semerantihan? Ya. Di zaman datuk-datuk kami itu, zaman Pati Tuha itu, dia mengajak perkumpulan pembukaan dusun itu di situ. Itu mereka itu membuat
dinding dari kulit meranti, lantai pondok dari kulit meranti. Ya. Jadi adalah di situ sungainya, maka dinamakan itu Sungai Simarantihan yang sudah terlibat di dalam peraturan daerah Perda. Itulah maka bernama itu sampai saat ini namakan Dusun Simarantihan Suku Talang Mama. Oke. Tapi yang pasti kemudian saya mendengar informasinya suku desa Semerantihan ini, masyarakatnya di dusun ini itu mau diminta untuk pindah. Nah, itu saya dapat informasi itu memang perencanaan itu mau dipindahkan. Pernah ada yang minta pindah? Yang minta enggak Pak, mau dipindahkan. Mau dipindahkan. Tapi mereka ini salah mendatangi saya. Kami itu hidup mati pun kami akan bertahanlah di tempat kami, Pak. Kenapa, Pak? Ya, kalau kami pindah itu seandainya anak-anak kami itu, cucu-cucu kami itu mau hidupnya di mana, Pak? Mau satu sisi ke depannya usahanya di mana? Sementara kita orang adat ini maka dinamakan itu kita membuat hutan yang kita kelola. Ya. Ada sesap jeraminya kita. Ya. Setelah seandainya kita punya anak betina nih, Ya. ini cara aturannya kan. Setelah anak betina kita ini mau nikah, Ya. kita kasih tempat dia hidup, Pak. Kita tunjukkan di situ tempat dia bikin rumah, di situ dia tempat berkebun, dan di situ tempat dia berumah. Seandainya dia mau cari ikan di situ, sungainya tempat dia mencari ikan atau menanggu atau mancing. Ya. Nah, kita kasih sungainya. Kalau kita dipindahkan, mau di mana anak kita hidupnya, Pak? Artinya kalaupun dipindahkan, dikasih rumah, dikasih tanah, tapi kemudian suku Talang Mama akan susah untuk mencari kehidupan. Akan susah mencari kehidupan. Akan jauh dari wilayah-wilayah selama ini sudah membuat mereka suku Talang Mama ini menjadi sebuah satu kesatuan. Ya? Satu persatuan. Artinya ancaman besarnya adalah bakal hilang nih suku Talang Mama. Yang Akan terjajah di negaranya sendiri. yang akan terjajah, tetap kami itu saat ini sudah merasa terjajah. Bukan terjajah, sudah dijajah. Kenapa, Pak? Terjajah kami itu sebenarnya kami sudah cukup hidup kami di situ. Ya. Dengan kami kelola sumber alam hutan yang ada, hutan sekitar kami. Oke. Kami itu tidak pernah mencari usaha melimpah ke tempat wilayah-wilayah yang lain. Hanya mencari kehidupannya di wilayah. Kami mencari hanya hidup di wilayah kami yang sesuai dengan peraturan daerah Perda kita bikin. Ya. Nah, jadi di dalam itu saat ini kami itu sudah banyak yang tidak bisa merasakan hasil kami itu lagi Misalnya, saat ini. ya, misalnya apa yang nggak bisa lagi dikatakan? Nah, contoh, semenjak ada wewenang izin perusahaan di situ. Dirnang ini biasa kami sampai masak-masak di hutan. Kami kan ngambilnya ke aturan. Ya. Setahun itu kami 3 kali masuk. Ya. Sementara banyak orang yang tahu, kami lagi di dusun, Dirnang Merunak Mekar sudah ada yang ngambil. Itu satu. Keduanya biasanya sebelum ada perizinan perusahaan di situ, tidak pernah sialan kami itu diambil orang siang, dimaling. Setelah ada izinnya perusahaan di situ, kami itu sudah setiap tahun kemalingan sialan terus. Makin mudah orang masuk ke sana. Semakin mudah orang masuk ke sana. Setelah mereka itu dia mungkin melewati izin mereka. Oke. Terus keduanya gini itu kami merasa terjajahnya. Secara kami itu sudah diakui sebagai warga negara di tempat kami itu. Jangan jalan akses masuk. Jadi kami itu ya saat ini memang betul-betul dijajah gitu kan. Nah, betul-betul dijajah. Jalannya sama susah. Jalannya itu kami ya mau cari beras itu, mau bawa karet itu ya harus didukung, dipikul karung karet, keluar dari Honda dipikul, bawa ke Lukup Dirnang sumber usaha kami itu dipikul. Dipikul, jalan kaki. Jalan kaki Berapa jauh? panjang 7 km. 7 km sambil mikul Mikul hasil tadi. hasil itu. Saya pernah dukung kabau sama jengkol itu 7 kilo itu tadi. 7 kilo itu jalan kaki ya. Jalan kaki. Nah, sementara di situ katanya ada izin perusahaan. Saya sudah sering sampaikan, kami tidak minta apa-apa, kami minta cuma jalan, Ya. akses yang dipakai bersama dengan pihak perusahaan.
kemudian tadi ada usulan tentang Perda tadi, Pak. Itu siapa yang kemudian kerjasama dengan siapa? Dengan Walhi? Perda itu begini Pak, jadi kami ini kan orangnya yang secara kalau pemerintahan ini Ya, dia secara minta tertulis. ya, Jadi kami ini lantaran kami tidak ada punya pendidikan ke situ belum, Ya. dan kami itu sewaktu itu saya dengan kawan-kawan menyuruhkan saya mendatangi kawan-kawan kantor Walhi, ya. membagikan surat mandat dengan serta minta bantuan secara tulis menulis analisa surat Ya. yang peraturan yang di daerah kami. Oke. Jadi itulah saat itu sampai sekarang ini kami itu punya dampingan Walhi. Kenapa saya memberikan dampingan, minta dampingan dengan Walhi ini? Kita masyarakat adat ini mengusulkan daerah kita itu tetap kita itu menjaga badan warna lingkungan hidup Pak di wilayah itu. Sementara kawan-kawan Walhi ini pihaknya juga dia bisa menjaga warna lingkungan hidup. Jadi apakah itu memang perasaan saya itu tidak ada salah gitu kan? Saya memberikan mandat kepada mereka, saya minta pertolongan. Lantaran kami tidak banyak yang paham secara tulis menulis gitu kan. Nah, jadi di situ penyebabnya kami itu memberikan mandat dengan kawan Walhi. Harapannya bahwa dengan diberikan mandat ini keluarlah nanti Perda yang kemudian akan membuat pengakuan kepada suku Talang Mama dan menjaga wilayah adat suku Talang Mama. Itu harapan. Iya, itu harapan kami.